Dengan pengakuan Aguan kita juga jadi paham mengapa proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu mendapatkan keistimewaan proyek strategis nasional. Ya, pertama jelas itu ada balas budi dari Jokowi. Yang kedua ini malah di media sosial itu muncul spekulasi kelihatannya Jokowi juga nitip di situ proyek. Nih, netizen ini ada-ada aja sih ya. Tapi yang paling berbahaya saya kira ya sesungguhnya dari ribut-ribut proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini yang menggusur rakyat di kawasan Banten Utara, Pantai Utara Banten itu sekarang ini sudah mulai ada tanda-tandanya menimbulkan ketegangan kelas gitu antara kaya dan miskin, dan yang jauh lebih berbahaya lagi ini adalah ketegangan antar etnis karena ya dicurigai bahwa perumahan yang dibangun oleh Aguan itu nanti ya eksklusif untuk etnis tertentu saja. Ya saya kira memang strategis apa yang diterangkan oleh Pak Aguan bahwa pada akhirnya dia mesti bicara, dia mesti speak out, dan yang dia ucapkan itu betul-betul menggemparkan artinya mengkonfirmasi semua dugaan bahwa tekanan politik pada kelompok ini menyebabkan masyarakat itu terpecah justru kan kita mesti lihat bagaimana kekuasaan memuliakan atau bahkan mengeksklusifkan PIK 2 itu sehingga timbul ketegangan sosial, timbul ketegangan psikorasistik. Jadi itu yang membuat kita melihat bagaimana negara itu yang harusnya menghasilkan semacam diksi yang memungkinkan kita bersatu sebagai bangsa, tapi justru dengan bersifat eksklusif memanjakan satu kelompok lalu timbul reaksi rasisme, kan itu yang terjadi sekarang kan. Jadi kalau orang ke PIK 2 itu orang langsung anggap bahwa ini adalah pemanjaan Jokowi dulu atau kekuasaan atau negara terhadap satu kelompok, lalu timbul ketegangan sosial, timbul kerentanan konflik yang basisnya sara, kan itu yang tidak kita hindari. Jadi saya menganggap bahwa negara gagal memberi pembelaan pada ide-ide kemajemukan tuh, dan itu akibatnya kita akhirnya terjerembab ke dalam konflik yang juga ada dalam potensi antropologi kita, itu konflik yang basisnya ada sara. Itu yang ingin kita hindari sebetulnya. Tapi sudah terjadi, dan wawancara Tempo itu juga membuat Pak Prabowo misalnya mesti berpikir ulang apakah proyek itu mau dilanjut. Kenapa tidak tuh? Kelihatannya harusnya proyek itu dievaluasi secara mendasar. Proyek itu tentu ada bagian-bagian yang sudah diinvestasikan di IKN maksud saya tuh. Dan proyek-proyek IKN itu kalau dilihat dari kacamata Prabowo hari ini itu sebetulnya nggak ada gunanya kan. Karena Prabowo berupaya untuk memakmurkan fondasi kesejahteraan rakyat lebih dahulu tuh. Jadi termasuk di dalam upaya kita untuk melihat apa yang akan jadi aspek penting dari Pak Prabowo, saya kira dia pada akhirnya harus ambil keputusan bahwa IKN itu ya udahlah dibikinlah itu proyek 50 tahun tuh, walaupun nanti 50 tahun sebetulnya nggak ada nilainya lagi secara estetik berubah, secara fungsional juga berubah tuh. Tetapi hal yang memungkinkan kita membaca jalan pikiran Pak Prabowo adalah dia kelihatannya tidak akan meneruskan ide membangun IKN itu. Jadi kesempatan ini juga kita pakai untuk bikin refleksi bahwa Prabowo akhirnya mesti mengatakan bahwa saya punya jalan pikiran sendiri, itu rakyat first, people first, itu putting people first itu. Tetapi kemungkinan itu masih bisa berubah kalau Jokowi masih berupaya untuk menyodorkan beberapa tagihan politik pada Prabowo misalnya. Tapi sekali lagi, tagihan politik apapun, kalau itu udah menyangkut krisis APBN untuk membiayai proyek ambisius dari Jokowi, itu harus dihentikan. Hanya itu keterangannya untuk melihat bahwa Prabowo punya integritas atau punya standpoint di dalam upaya untuk memastikan bahwa dia harusnya memang sudah berbeda dengan Jokowi. Karena apa? Ya karena tuntutan keadilan rakyat.